Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu peserta pelatihan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tools yang ada di Google Workspace for Education. Kali ini kita akan membahas tentang Google Form. Jadi apa itu Google Form? Saya rasa Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi, pasti sudah sangat familiar dengan aplikasi ini, dengan tools ini, karena ini sering sekali kita gunakan sebagai guru untuk gunakan sebagai quiz atau survei, ya. Misalnya kalau penilaian semester, ya, kita gunakan sebagai quiz supaya jawabannya cepat masuk, supaya kita tidak capek-capek lagi menilai, karena nilainya sudah masuk. Siswa setelah mengerjakan otomatis nilainya sudah masuk. Ya, gitu. Itulah gampangnya memakai form, ya. Kemudian Bapak Ibu, dengan Google Form ini kita bisa menggunakan banyak sekali model-model pertanyaan. Ada pilihan ganda, ada centang, ya, ada drop down, ya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti kita lihat satu persatu. Oke Bapak Ibu, pertama-tama kita akan masuk di Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di sini Google Form, ya, supaya masuk di form bisa seperti biasa. Supaya lebih teratur, kita masuk di Google Drive. Oke, saya sudah masuk di drive saya. Supaya lebih teratur, kita masuk di folder pelatihan kita, ya. Oke, di sini kita akan membuat Google Form, ya, sekalian praktik, ya. New Google Form, ya, bisa langsung di sini, bisa juga di sini Bapak Ibu, ya. Ada form, ya, sama aja, ya. Supaya tersimpan di sini, kita new, kemudian Google Form. Kita bikin quiz, ya Bapak Ibu, ya, link quiz. Create and set. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu sudah tampil di layar kita bentuk awal dari Google Form. Ya, ada baiknya kita kasih judul dulu, ya. Judulnya apa? Latihan, ya. Latihan form. Oke, latihan form. Ya. Nah, salah satu keunggulan dari Google Form Bapak Ibu, kita bisa mengatur headernya di sini supaya lebih cantik, ya, supaya lebih bagus kelihatan. Caranya kita masuk di sini Bapak Ibu, customize theme. Ya, kita bisa pilih warna apa, misalnya saya mau warna yang biru-biru langit, ya. Oke, kita mau kasih headernya, berarti kita choose image, ya. Oke. Nah, Google sudah menyediakan buat kita header-header yang cantik, yang bagus Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau header kita sendiri yang sudah kita buat, misalnya kita buat di Canva, kita buat di Corel, di Photoshop, bisa Bapak Ibu. Kita sudah tersimpan di laptop kita, komputer kita, langsung saja kita upload Bapak Ibu, ya. Terus kita cari tempatnya. Misalnya ini yang baru-baru saya bikin di Canva. Kemudian kita buka. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Baru kita klik dan selesai. Oke. Nah, kita tutup saja ini, ya. Oke. Nah, sekarang form kita kelihatan sudah lebih profesional, ya. Sudah kelihatan sudah cantik, ya. Supaya kita siswa kita lebih semangat untuk mengerjakan, ya. Kelihatannya tampilannya sudah bagus. Oke, sudah ada logo, sudah ada foto kita, ya. Terserah Bapak Ibu, apa gambarnya di sini, jelas supaya form kita kelihatan lebih bagus, ya. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi kita kenapa menggunakan Google Form, karena di sini ada respon, ya. Ada pertanyaannya, ada responnya. Jadi kita langsung bisa melihat
karena ini belum ada siswa yang mengerjakan ya, belum dikerjakan berarti kosong. Ya, kita akan buka contoh yang sudah dikerjakan ya Bapak Ibu. Kita ke drive. Mana ya? Oke, survei yang pernah saya buat di 3 tahun yang lalu dari sini. Tentang survei karakter belajar ya, pendidikan karakter ya, zaman-zamannya dulu ya. Nah, ini kepala sekolah saya 2-3 tahun yang lalu. Pertanyaannya dari beliau ya, dari beliau. Nah, ini untuk kita bikin. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya, apakah harus unggah foto ya? Sholat wajib dan sholat sunnah sering sekali ya. Nah, ini pada saat saya belum terlalu familiar ya dengan Google Form 2-3 tahun yang lalu ya. Karena di sini seharusnya yang saya pakai linear ya, linear. Jadi bukan checklist ya. Nah, ini kerjaan saya 2-3 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu saya juga sudah mengubah tampilannya. Saya pakai foto beliau dan logo sekolah. Oke. Nah, di sini tadi keunggulannya di responnya ya. Responnya ada yang analisis, ada juga bentuk yang diberikan kita langsung bentuk spreadsheetnya, supaya kita lebih gampang memindahkan ke dokumen lain ya. Nah, di sini ada summary-nya ya, summary apakah keseluruhan atau individual ya. Nah, ini ada ini jawaban individunya ini ya, jawaban analisisnya ya dari keseluruhan. Ini ada Bapak Ibu semuanya ya, bahkan dalam bentuk diagram seperti ini dibuat analisisnya dengan teliti, dengan tepat oleh Google ya. Jadi tidak susah lagi kita membuat analisis. Oh, sekian banyak siswa yang mengerjakan pertanyaan ini ya, sekian siswa yang jarang gitu ya. Jadi kita lebih terbantu Bapak Ibu. Lebih terbantunya lagi, jadi kita sudah disiapkan spreadsheet ya. Terus kalau saya klik ini, kita akan dibawa ke sini Bapak Ibu ya. Jadi, otomatis dia membuat responnya ke sini ya. Nah, ini dia. Nah, sudah ditulis berurutan nama kelas, NIS-nya dan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mendapatkan secara detail ya Bapak Ibu. Oke. Itulah kelebihannya dari Google ya, Google Form. Kita tutup Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan tadi ini. Oke, kita akan membuat form baru. Kemudian kita bisa kasih deskripsi ini, latihan form Google for Education misalnya ya. For education. Nah, misalnya contoh yang nah, biasanya kalau kita membuat suatu form atau formulir, kita selalu mengisi biodata peserta ya. Ya, biasanya nama ya. Nama. Oke, otomatis dia akan sort answer, misalnya Abduka, Rahmaka, Muhammadka ya. Oke. Ya, supaya form ini harus dikerjakan, kita harus aktifkan ini require ya, harus dia kerjakan. Ya, kemudian kita tambah kelas ya, ada nama, ada kelas ya, sini kelas ya. Atau asal sekolah ya, atau asal sekolah. Sekolah, oke. Nah, jadi bisa kita buat misalnya kalau kita punya data-data sekolah Bapak Ibu, bisa kita buat checkbox. Misalnya dari sekolah mana ya, misalnya dari SD sekian, tapi terlalu banyak kalau kita tulis semua ya. Kita pakai short answer saja ya. Oke.
Kemudian kita mau tambah sekolah sudah ada. Misalnya kita tambah nomor WA. Oke. Oke. Nomor WA. Oke, short answer. Jadi Bapak Ibu bisa kita atur ya di sini respon validasinya. Misalnya saya klik respon validasi, sini jawabannya ini harus nomor ya. Kalau bukan nomor salah ya. Kalau ini panjang dari apa? Pokoknya isinya nomor ya, nomor. Oke. Harus. Ya. Jadi kalau kita klik validasi, berarti respondernya tidak boleh salah, harus jawabannya sini harus nomor. Kalau dia ketik selain angka berarti salah ya. Selanjutnya untuk menambahkan sesi baru untuk pertanyaan, kita buat sesi baru, kita klik ini ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjutin, saya akan jelaskan satu persatu ini Bapak Ibu. Jadi yang tanda tambah ini untuk menambahkan soal. Oke, lalu ini untuk mengimpor pertanyaannya. Nanti kita coba yang satu ini untuk mengimpor pertanyaan supaya kita tidak capek-capek lagi mengetik pertanyaan, kita bisa import ya. Kalau ini untuk menambahkan deskripsi di soal kita ya. Kalau ini untuk menambahkan foto ya. Bagaimana caranya nanti kita praktekkan. Yang ini untuk menambahkan video, bisa dari video YouTube, kita bisa dari YouTube. Kalau ini seksi ini kita gunakan sekarang untuk menambahkan bagian yang baru ya. Kita klik. Oke, jadi akan membuat bagian baru ya, seksi baru ya. Pertanyaan. Oke. Deskripsinya silakan dijawab dengan benar. Kan dijawab dengan benar. Oke. Itu. Jadi peserta kita atau yang mengisi form nanti ini tidak akan bisa ke seksi kedua apabila dia tidak menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Karena kita sudah wajibkan tadi ya. Sekarang sudah kita wajibkan. Harus. Oke. Berikutnya kita masuk di sesi pertanyaan. Kira-kira kita akan membuat pertanyaan seperti apa Bapak Ibu? Kita tambah pertanyaannya. Oke. Pilihan ganda ya, misalnya kan ini tentang Google for Education, kita buat soal pilihan ganda. Atau kita memanfaatkan ini yang si tombol ini import question ya. Jadi kita supaya tidak capek untuk menulis, kita bisa import dari slide yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Kita coba, kita cari slide kita yang ada di Drive ya. Kemudian kita pilih, select. Oke, kemudian yang mana kita mau ambil ya. Kita bisa contreng yang mana yang kita pilih ya, bisa pilih semua ya. Saya pilih 3 saja ya, saya pilih 3. Oke, kemudian kita import. Oke, dia akan mulai mengimpor 3 pertanyaan ya. Oke, sudah masuk Bapak Ibu, sudah masuk 3. Jadi tanpa kita mengetik lagi, kita mengambil pertanyaan yang sudah tersedia di form yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Jadi otomatis sudah bertambah 3 yang kita pilih tadi ya. Pertama ini modelnya multiple choice ya, BCD, pilih jawaban yang mana yang paling benar. Sudah ada answer key-nya. Kemudian ini soalnya check box, dicek ya. Jadi yang mana saja ya, yang mana saja. Tool berikut merupakan bagian dari Google for Education. Jadi pilihannya
Bisa semua, bisa satu, bisa dua ya. Namanya checkbox ya gitu. Oke. Kemudian jenis berikut drop down ya. Drop down. Nah, berarti cuma satu jawabannya kalau drop down ya. Bagaimana bentuknya kita lihat ya begini. Drop down nanti. Nah, kalau kita mau lihat previewnya, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ada gambar mata di sini. Di previewnya kita lihat hasilnya sementara ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi siswa atau responden tidak bisa next kalau dia belum jawab ya. Misalnya kita jawab ya, hanya coba-coba ya. Ya, kasih angka next. Ya, berarti bisa ya, karena kita mengisi jawaban. Ini yang sesi kedua ya, latihan. Pertanyaan, silakan jawab dengan benar. Ya, ini berarti kita mempunyai kesalahan satu ya. Nah, kita lihat kesalahannya di mana. Kita keluar dulu. Nah ini, ya, ternyata ada pertanyaan di sini. Kita langkahi, berarti kita hapus ini, hapus. Ya, sudah hilang ya. Kita lihat kembali previewnya. Kita jawab dulu supaya bisa melewati. Oke, next. Oke, kemudian kita lihat bentuknya ini checklist. Ya, bisa dipilih semua, bisa salah satunya ya. Ini satu saja. Kalau ada yang kita tidak jawab, berarti ada peringatan begini. This is required, harus dijawab ya. Kemudian, yang mana aplikasi berikut dipakai untuk membuat presentasi. Ini drop down tadi ya, yang ke bawah dipilih salah satunya. Misalnya kita pilih drive ya, atau doc. Oke. Kalau selesai submit ya. Tapi belum selesai ya, ini baru preview. Kita tutup, kita lanjutkan. Yang mana yang belum kita gunakan, jenis pertanyaannya mana. Ini drop down sudah. Kita tambah pertanyaan. Yang mana lagi kita gunakan? Kita tambah pertanyaan, drop down sudah. Upload foto, upload file, upload ya, bisa foto, bisa file ya. Kita coba. Nah, file will be upload to the form owner Google Drive. Jadi akan di-upload ke kita ya, drive kita. Continue, lanjutkan. Ya. Pertanyaannya apa? Misalnya pertanyaan kita, silahkan upload logo Google Drive. Jadi itu perintahnya. Jadi harus mengupload ini foto logo Google Drive. Ya, allow only specific file. Hanya izinkan file tertentu. Oke. Ya, berarti yang kita izinkan cuma foto ya. Logo berarti foto, image saja ya. Drawing boleh, PDF boleh, ya video jangan ya, dokumen boleh, presentasi boleh, ya ini ya, lain tidak. Maksimum number, jadi maksimum file yang mereka upload cuma satu saja ya. Ya kita tergantung, kita bisa 5, 10 ya, tapi satu saja. Ukuran maksimum file yang mereka bisa upload, kita bisa pilih di sini sampai 10 GB ya. Kalau untuk gambar sih 10 MB cukup ya. Oke. Bisa ada jawabannya. Kalau ada gambar dia upload, kasih saja poin 1 ya misalnya. Oke. Dan kita tambah pertanyaan baru. Ini mau diwajibkan atau tidak terserah ya kita ya. Berarti kalau tidak wajib, mereka bisa tidak menjawab. Kita lanjutkan. Pertanyaan apa yang belum kita keluarkan? Pertanyaan baru. Kita lihat linear scale. Pertanyaan linear ya. Nah, skala 1 sampai 5. Pertanyaan bagaimana ya? Ya, misalnya pertanyaan seperti ini, redaksinya seperti ini. Sejauh mana pemahamanmu terhadap
Google Drive misalnya ya, contoh ya. Jadi skalanya 1 sampai 5 kira-kira kalau mereka paham, tidak paham berarti tidak paham. Kalau dia pilih nomor 1, kalau dia sampai klik nomor 5 berarti sangat paham. Skalanya sampai 5. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Ini harus mereka jawab. Ya. Serki bisa tidak ada ya. Lanjut setara pertanyaan. Ini tadi ya bentuknya. Mereka bisa pilih. Berarti kalau dia pilih 1 tidak paham, 2 sedikit paham, 3 ya sedang-sedang paham, sangat paham ya. Gitu. Kita lihat pertanyaan berikutnya belum kita pakai. Multiple choice grid. Oke, kita akan coba ini ya. Kita akan pakai semua multiple choice grid. Jadi pertanyaannya untuk multiple choice apa ya? Misalnya ya sama ya, sama soalnya. Sejauh mana pemahamanmu terhadap tool berikut. Kita masukkan toolnya, misalnya apa aplikasi yang kita sudah pelajari, misalnya slide. Oke. Kemudian Google Doc. Ya, bagaimana bentuk pilihan gandanya? Pilihan gandanya misalnya mengerti ya, gampang, mudah dipahami, mudah mengerti. Itu kita ganti ya, tidak mengerti, mengerti. Oke, 2 saja, ngerti, tidak mengerti ya. Kita wajibkan ya, bisa tidak ya, terserah kita. Oke, kita lihat bagaimana. Jadi seperti ini. Jadi sejauh mana pemahamanmu terhadap tool berikut? Untuk Google Slide, mengerti tidak? Kalau mengerti dia contreng, mengerti. Kalau tidak, tidak. Ya, gitu seperti itu. Kalau Google Dokumen, mengerti tidak? Kalau tidak, mengerti. Tidak, mengerti. Oke. Sudah, ini namanya tadi apa? Multiple grid choice. Ya, jadi terdapat 2 soal di sini sebetulnya ya. Ya, yaitu slide dengan doc. Ya, begitu bentuknya untuk multiple choice grid. Berikut kita mau pakai checkbox grid. Ya, apa bedanya? Bedanya hampir sama dengan multiple choice grid. Bedanya ini bisa 2 merangkap jawabannya, bisa 2. Ya, misalnya pertanyaannya yang mana kamu sudah mengerti? Yang mana kamu sudah mengerti? Nah, yang mana kamu sudah mengerti? Nah, bisa misalnya kita Drive ya, Google Drive. Kemudian form, pilihannya mengirim file atau membagikan ya, membagikan. Nah, kemudian pilihan berikutnya apa yang sama dengan form Drive, download file, upload file. Oke, itu saja. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini.
Jadi ada dua opsi antara Drive dengan Form. Ya, jadi kalau mereka sudah mengerti mengirim file, mereka bisa contreng ini, bisa juga contreng ini, bisa juga contreng, ya. Begitu perbedaannya. Kalau di atas cuma satu saja yang mereka bisa contreng. Kalau yang di bawah, yang cek Postgres, mereka bisa cek satu atau dua, lebih atau semuanya, ya toh bisa mengosongkan semuanya. Oke, yang mana belum kita pakai? Hapus dulu. Yang mana belum kita pakai? Oke, sudah. Paragraf kan jawaban yang panjang. Ini jawaban yang pendek. Itu saja bedanya, ya. Sekarang date dengan time. Oke, kita pasang date ya di sesi pertama kita pasang di sini. Tempat tanggal lahir, ya. Kita tambah ya tempat tanggal lahir. Atau kapan kalian mengerjakan, tidak usah ya, tanggal lahir saja. Tanggal lahir. Kan ini cuma contoh toh. Tanggal lahir. Kita otomatis Google bisa paham, oh, date di situ ya. Ini pengaturannya. Ya. Mau atau tidak kita wajibkan terserah ya. Oke, sudah tanggal lahir, kita tambah satu lagi di bawah, time. Misalnya pada jam berapa, materi Google Form dimulai, ya. Pada jam berapa materi Google Form dimulai, ya, seperti itu. Kita bisa jawab di sini. Oke, wajib atau tidak terserah kita. Nah, begitulah, kita sudah pakai semua jenis-jenis pertanyaan dari Google Form. Kita sudah praktekkan semua, ya. Tidak ada yang susah, gampang, ya. Yang belum adalah menyisipkan gambar dan video, ya. Kita akan coba itu. Oke, ini kita ganti nanti soalnya. Kita cari gambar jam, ya. Browse per Google. Kita cari jam. Misalnya jam saja. Jam, ya. Oke, kita ambil. Baru insert. Ya, akan ada gambar di sini, ya. Ya, pertanyaannya jam berapakah di bawah ini, ya kan, contoh jam berapakah di bawah ini menunjukkan pukul berapa, pukul berapa jam di bawah, ya, ini kan pukul berapa jam di bawah. Nah, silakan dijawab. Oke, gampang. Kita sudah bisa memasukkan gambar tadi, ya, ini add image. Terakhir kita bagaimana memasukkan foto, kita tambah dulu video, ya. Kita masukkan video. Kita cari apa ya kira-kira tentang pemanfaatan ya, kita berkaitan dengan Google Form. Kita cari add-on di Google Form, ya. Add-on menampilkan add-on di Google Form, ya. Oke, kita pilih yang pertama, ya. Select. Oke, ini sudah video dari YouTube. Oke, kita bisa kasih perintah atau deskripsi. Silahkan simak video berikut dan berikan tanggapan Anda. Oke, silakan simak video berikut dan berikan tanggapan Anda. Oke, ini kita hapus, ya. Oke, sudah semua. Kita sudah belajar memasukkan
pilihan ganda, checkbox, ya, kemudian drop down, memasukkan foto, ya, linear, pertanyaan linear, kemudian multiple choice grid, kemudian checkbox grid, kemudian memasukkan foto, kemudian memasukkan video, ya sudah semua. Oke. Nah sekarang kita bagaimana melihat hasilnya ya di sini tadi. Di sini hasilnya. Kalau sudah ada mengerjakan kita bisa lihat hasilnya. Jadi hasilnya ada dua, ada analisisnya, ada responnya. Kita tadi sudah perlihatkan. Sekarang kita setting ya, kita atur. Nah, di sini pengaturannya assign point value set answer automatically provide back. Jadi langsung ada feedbacknya setelah mereka menjawab. Kita bisa nonaktifkan ya, bisa aktifkan ya, atau nanti secara manual setelah kita periksa ya. Oke. Nah ini ada fitur baru. Kalau kita mengerjakan di Google Chromebook, berarti apabila peserta mengerjakan di Google Chromebook, mereka bisa mengerjakan form ini. Tidak bisa, kalau inaktif ya, mereka tidak bisa membuka tab yang lain atau aplikasi yang lain. Otomatis Chromebook mereka akan terkunci dengan satu aplikasi saja, yaitu Google Form saja. Ya, jadi bagus sekali dipakai untuk ujian. Siswa tidak bisa lagi browsing jawaban, ya, karena sudah terkunci untuk satu aplikasi saja. Ya, kalau mereka menggunakan Chromebook, ya. Tetapi kan kita tidak ingin memakai Chromebook, ya. Jadi kita nonaktifkan saja ini, oke. Ya. Jadi berikutnya responden setting. Respondent can see which question were answered correctly. Jadi responden bisa melihat jawaban yang benar. Ya, kita nonaktifkan. Mereka tidak bisa melihat jawaban yang benar. Ya. Bukan. Responden bisa melihat jawaban yang tidak benar ya. Tidak benar ya. Tidak bisa. Ini tadi mereka responden bisa melihat jawaban yang benar ya. Point fill. Respondent can see total point and point received for each question. Jadi responden bisa melihat jumlah poin keseluruhan. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini sih semua tergantung kalian, tergantung kita ya, mengatur bisa atau tidaknya ya. Kalau saya biasanya mengaktifkan ini aktif ya. Default question value sudah tadi ya, satu saja. Oke, tidak apa-apa. Oke. Respon. Ya. Setelah mengerjakan, kita mengumpulkan email dari peserta. Bisa iya, bisa tidak ya. Kalau kita on-kan berarti email peserta terkumpul. Oke. Ya, responden menyalin respon mereka, kita off-kan. Oke, bisa di-on-kan ya. Bisa always. Ya, responden bisa mengedit kembali. Bisa on-kan, bisa tidak. Oke. Kemudian restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SMP. Dan kita kan memakai belajar ID. Kalau kita aktifkan ini berarti khusus siswa yang memiliki belajar ID SMP yang bisa mengerjakan, ya, tidak semua. Kalau kita nonaktifkan berarti semua bisa. Oke, di sini kesalahan saya kemarin di sini ya, yang pernah saya tanyakan di Revo, ternyata saya lupa ini ya. Saya lupa opsi ini. Ya, jadi baru saya tahu ternyata ini yang saya lupakan. Kalau kita aktifkan berarti terbatas hanya untuk siswa yang memiliki belajar ID SMP. Kalau kita nonaktifkan berarti semua, ya, semua bisa. Ya, limit to one response. Satu kali saja siswa bisa atau responden bisa menjawab. Ya, aktif. Kalau tidak berarti responden bisa dua kali mengulang ya. Untuk lebih efektifnya untuk kebutuhan kita, terserah mau aktifkan atau tidak ya. Aktifkan tidak apa-apa. Ya. Kan tadi kita mengaktifkan mereka bisa mengupload foto ya. Di sini 1 GB ya maksimal. Kita pilih. Oke. Semua kalau sudah. Oke, kita bisa kirim. Langsung kita kirim ya. Oke.
Kita klik yang rantai. Nah, ini dia. Kita copy link ini ke WA, grup WA atau ke email ya. Kita bisa kirimkan email. Nah, tapi kan terlalu banyak kalau kita tulis satu-satu, atau bisa kita ini inisiatif memakai grup email ya, belum kita pelajari, atau kita langsung copy nih. Ini kan terlalu panjang, kita bisa perpendek ya, kita pendek supaya pendek. Oke, lebih pendek, kita copy ke WA group, kita copy ke pesan ya, atau Telegram, supaya mereka bisa klik untuk mengikuti ujian atau angket ini. Kita copy ya. Oke, selesai Google Form. Gampang sekali dan sangat membantu. Nanti kalau sudah ada mengisi, berarti responnya ada di sini. Kita bisa bikin spreadsheetnya. Oke, gampang sekali. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi di form adalah kita membagikan ini ya, latihan form. Kita membagikan link ini, share. Ternyata ini adalah share untuk editor yang bisa merubah atau membantu kita kolaborasi membuat form ini ya, viewer atau editor ya. Jadi jangan kita membagikan link di sini, usahakan viewer saja ya. Oke, kecuali kita memohon bantuan untuk kolega kita, teman kita membantu kita bikin form, bisa kita tulis emailnya ya. Saya masukkan Pak Dirlan atau Pak Stepan atau Pak Ridwan. Oke, bisa mereka, berarti yang saya kirimkan emailnya ini bisa membantu saya mengedit form tersebut ya. Sering terjadi, saya pernah lakukan juga ya, kesalahan saya membagikan link ini untuk siswa ya, padahal salah ya. Yang seharusnya kita bagikan di send, dikirim link ini ya. Oke, gitulah. Oke, tentunya kita belajar ya, supaya kita tahu, supaya tidak salah lagi. Selanjutnya, terakhir untuk Google Form, ada banyak cara untuk membuat form kita menjadi bagus. Bisa kita tambahkan add-on di sini yang banyak ya. Ada time limit, bisa kita kasih waktu ya. Ada banyak sekali dan tidak bisa kita jelaskan di sini. Silakan Bapak Ibu berkreasi, cari. Bisa saya sarankan ada satu ya, ini ya, tips dan trik Google Form 10 add-on terbaik ya. Ini dia. Ya, jadi kita bisa gunakan aplikasi add-on ini membantu aplikasi form kita lebih baik ya. Tetapi tanpa add-on juga sudah lumayan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyimak video Google Form. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel ini untuk lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.